Selamat sore semua. Selamat datang di acara Otozen. Apa sih Otozen itu? Wah, saya kurang tahu. Saya bintang tamu nih sekarang. Oh, jadi Bapak bintang tamu nih, Bintang Bapak. tamu ceritanya sini. Kan episode pertama ini. Episode pertama ya. Oke, Ah, selamat datang semua. Selamat datang di segmen Otozen. Otozen itu adalah otomotif netizen yang dimana kita akan membahas seputar otomotif yang dimana kita juga netizen. Jadi Otozen, otomotif mantap. netizen. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wisnu Hafid. Nama gua Tatang Priyatna. Ya, dan kita berdua adalah Superman. Enggak, Bukan Superman dong. super saya, Tukang motor. tukang motor cina. Selamat datang, brother. Mantap. Jadi kita mulai episode pertama Ya. kita Otozen. Tema kita pada hari ini kita mau ngebahas awal mula apa sih yang ngebikin kita sebagai laki-laki tertarik dengan dunia hobi. Nah, mungkin boleh Bapak Tatang ceritakan awal mula Bapak Tatang tertarik mulai suka dengan Ya. hobi itu hobinya apa sih? Ya, karena judul kita itu Otozen ya. Jadi nggak jauh-jauh dari otomotif hobinya. Cuma lebih ke Baik, roda dua lah. Kita roda dua ya. lebih fokus ke roda dua itu ya modif-modif motor tipis lah. Tipsi-tipsi. Tipsi. Jadi ya modif motor yang gua maksud di sini kalau gua ini lebih ke roda dua itu motor modif touring ya karena ya saya suka jalan-jalan terus juga suka self healing jadi ya akomodasi atau transportasi yang paling masuk akal di gua di budget gua ya motoran gitu Paling budgetable. budgetable ya bensin 200 cukup lah Bandung PP ya Pak. PP. Oke, jadi kita mulai semua. Ini adalah segmen Otozen, otomotif netizen. Oke, Ya, jadi kembali lagi lah. Bapak Tatang, boleh diceritain Bapak Tatang awal mula pertama kali Bapak Tatang tertarik di dunia otomotif itu dari kapan Bapak Tatang? Ya, dari awal akhir SMA sama awal kuliah sih. Jadi ya karena emang dulu ngeliat teman-teman modif motor, terus main motor juga. Cuma tertariknya itu bukan yang sampai ekstrim terjun langsung ke dunia otomotif gitu. Cuma ngikutin Ya, sedikit-sedikit hanya aja gitu. ibaratnya ngelihat foto, oh bagus nih. Iya bagus foto bagus terus ya modifannya yang menurut gua enak dilihat ya gue suka gitu cuma nggak yang harus gua lakuin harus gua punya juga gitu jadi ya udah cuma Ya, sekedar tertarik aja gitu. Ibaratnya kayak suka dengan motor, kita beli poster motornya kita tempel lah ya. Ya gitu ya kurang lebih kayak gitulah terus Awal-awalnya berarti gitu awal ya. kayak gitu terus berkembang mulai terjun itu di pas akhir kuliah lah pas udah mulai kerja punya penghasilan sendiri. Ya, Ya tipis-tipis pegangan lah lah ya. tipis-tipis lah terus ada lebihannya ya udah dipakai buat nyicil-nyicil kecil-kecilan aja modif motor gitu cuma modif yang gue maksud sini modif konsep touring sih karena Aliran touring ya. karena ya gue pribadi suka touring gitu suka jalan-jalan lah Suka menikmati alam dengan roda dua. betul menikmati kalau kan ada istilahnya kalau kita motoran tuh kalau panas nggak kehujanan Iya, kalau kalau hujan nggak nggak kepanasan nah itu Itulah nikmatnya motoran teman-teman. betul. Jadi ya udah nikmatin aja. Mau hujan mau panas ya udah kita di motor tetap gitu kan. Oke, bener. Mantap. Pertama kalinya Bapak Tatang terjun dunia touring tuh motor pertama kali Bapak Tatang apa sih yang Bapak Tatang pakai? Kayaknya lu ngomong bapak tatang kayaknya aneh dah anjir. Nggak apa-apa Pak. Iya Tang, jadi lu awalnya pakai apa sih motornya yang pertama kali lu pakai? Ya awalnya pas SMA gue emang dipinjemin lah sama orang tua motor Vario. Itu Vario 110 Tekno Karbu. Ini fotonya. Ntar gue tampilin kan gue editor. Jadi dia editor. Gue pakai Vario itu sampai lulus
SMA terus masuk awal kuliah. Setelah awal kuliah itu baru dibeliin motor yang emang ternyata sama selera gue gitu, motor batangan. Ya lu senang ya. Jadi gue senang. Di awalnya gue nggak minta motor batangan, cuma dari orang tua itu ditawarin motor batangan gitu. Jadi oh ya udah kebetulan nih lagi mumpung lah ya. mumpung lagi tertariknya kan. Terus oh ya udah pas, akhirnya motor batangan itu gue pakai dari zaman kuliah sampai sekarang. Itu motor CB 150 generasi pertama. Ya inilah bentukan motornya. Ya ntar gue tampilin lagi. Aduh, Bapak Tatang. Jangan tetap lagi bocah. Ini kosong banget Pak, enggak? Ya, jadi tadi tuh sebenarnya penuh ini ada makanan, ada masakan Padang, ada teh tarik di sini, ada matcha, ada cilor, ada apa segala macam. Cuma karena Pokoknya banyak ya Pak. Banyak lah pokoknya, karena kendala teknis ya udah. Ya udah. Kita ngulang aja nih podcastnya. Anggap aja nggak ada podcast yang tadi gitu. Anggap aja kita baru mulai ya. Iya baru mulai nih kita. Lu kan tadi lu bilang pakai Vario. Berarti pas Vario itu lu nggak pernah lu otak-atik dong? Ya, bener-bener pure standar. Ya jadi untuk Vario emang karena ketertarikan gue waktu itu cuma sekedar ngelihat aja visual mata. Gue tertariknya di visual mata, nggak yang suka ngoprek atau terjun langsung ke dunia modif. Ya udah gue pakai untuk operasional aja, nggak gue macam-macamin. Yang penting titik A ke titik B lah ya. Ya gitu aja pokoknya, buat kendaraan biasa aja gitu. Paling ya ganti oli aja. Itu motor nasibnya ibaratnya motor tempur ya. Ya motor tempur zaman SMA lah, buat bolak-balik rumah ke sekolah. Baru yang tadi diceritain, seiring berjalannya waktu, ya nggak munafik pas laki-laki pengen punya motor yang cocok lah sama selera ya. Iya. Langsung ternyata tanpa lu minta, orang tua memberikan CB ini. CB 150R. Ya CB alhamdulillah. 150R. Ya, terus pas dibeli 2015. Gue beli second, tapi ya second like new nya. Iya, karena kilometernya dapat 5.000 ya Pak. 5.000. Gokil emang. Modifikasi pertama yang pas karena kan pasti lu selama kuliah pun juga ada hasrat pengen modif, tapi ya, terkendala dengan budget. Tuh, jadi pada akhirnya lu memulai itu semua, memulai awal pertama kali modifikasi itu di saat lu udah lulus kuliah dan bekerja ya, berarti udah punya penghasilan sendiri, udah punya pegangan lah intinya. Itu di tahun 2020 sampai sekarang. 2000 starting berarti di 2020 ya. 2020. Pembelian berarti jarak pemakaian 5 tahun lah ya, baru lu bisa ibaratnya ada yang lu percantik lah ya. Cantik lah. Gua tambah-tambahin. Itu pertama kali modifikasi apa sih di motor lo? Ya karena awal gua konsepnya ya simpel aja, jadi menurut gua yang paling bikin beda yang harus gua rubah dulu itu ya velg sih. Velg, terus karena konsep gua touring, dari velg baru mulai merambah ke box, bracket, visor, lampu tembak, dan aksesoris kelistrikan lainnya sih. Ya penambahan-penambahan yang berfungsi pada sesuai pada kodratnya lah ya. Iya, jadi gua modif itu bukan cuma buat gaya-gayaan atau buat enak-enakan gitu, cuma ya gue sesuai fungsi aja gitu dari awal. Emang pertama tuh gue pas awal riding itu gue nggak terlalu mikirin box atau gimana, karena jalan riding gue atau touring gue tuh cuma dari Jakarta atau Depok ke Bogor aja gitu. Jadi ya touring tipsi lah ya cuma sejam 2 jam lah bisa PP. Terus berjalannya waktu mulai gua coba touring agak jauh, mulai nginep, mulai explore tempat-tempat lain. Ternyata butuh penunjang nih, butuh bagasi atau butuh tempat penyimpanan yang agak lumayan nih. Jadi mulai dari situ ya udah, oh kayaknya emang box itu wajib gue punya deh buat kalau lagi touring. Akhirnya mulai gue beli box gitu. Ya ibaratnya udah
mulai pada saat jalan kan, kalau yang sebelumnya lu cuma bawa tas aja lu Iya, tas, gendong, benar, tas. itu kan lumayan bikin badan Pegel, pegel kan, pegel. sampai pada akhirnya lu mutusin buat beli box itu buat naruh penyimpanan barang ya. Iya. Tapi kalau boleh dibilang perjalanan lu dengan si CB lumayan panjang juga ya Pak ya, dari 2015 lumayan. coy Betul, sampai dari sekarang udah mau 2026 nih. ya 10 tahun kali ya. OTW 11. Iya, TW11. Gokil. Ya, Tuh suka dukanya lu memakai motor itu apa aja? ya awal-awal sih lebih banyak sukanya, sekarang sih lebih banyak dukanya. Ya karena motor pemakaian lebih dari 10 tahun, yang nggak dipungkiri gitu, jadi banyak banget part atau masalah-masalah yang mulai muncul. Tapi ya namanya motor kenang-kenangan ya, Iya, karena mau historinya ya. mau se-trouble apapun ya udah kita benerin aja. Selagi masih ada partnya, masih ada orang yang bisa benerin, ya udah benerin aja, kita pakai lagi. Selama masih nyaman dan bukan kendala yang krusial banget, oke lah ya. Oke lah, masih sejauh ini masih aman lah menurut gua, walaupun emang agak boncos dikit ya. Jadi kalau boleh dibilang rentan waktunya 1-5 bahagia. Bahagia, 6 sampai 10 6 sampai agak 10 agak berduka ya. agak berduka. Agak berduka ya. Banyak budget yang harus dikeluarin buat spare part. Lu selama hampir mau 11 tahun ini, hal paling besar pengeluaran itu lebih banyak di pembelian aksesoris apa di perawatan? Ya, jadi buat teman-teman yang emang punya motor umurnya udah lebih dari 5 tahun atau yang sudah 10 tahun, menurut saya baiknya itu menyiapkan budget ya. Karena dari pembelian spare part sama perawatan itu lumayan boncos sebetulnya ya. Apalagi kalau udah turun Paling- mesin gitu. Paling mahal kalau boleh lu jujur, bakalan beli aksesoris apa perawatan biaya spare part motor untuk sejauh ini? Ya sejauh ini mungkin aksesoris mungkin 30%, 80%. 70%-nya ya perawatan, spare part dan lain-lain. Luar biasa. Selama 11 tahun ini lu udah kan pasti udah yang lu bilang ya, lu udah mulai modif yang pertama velg, terus aksesoris touring kayak box, terus setback ya, Iya. terus perlampuan. Nah, buat biaya perawatannya ini yang udah pertama kali perawatan terbesar tuh apa lu waktu pas nih motor mulai rewel? Perawatan terbesar ya itu turun mesin. Lu pernah turun mesin? Udah pernah turun mesin. Jadi waktu itu turun mesin ganti apa ya? Balancer. Ganti balancer itu lumayan tuh. Apa ya? Sejuta berapa? 2 juta gitu. Terus belum jasa bongkarnya kan. Terus ternyata pas dicek, dibongkar total, ternyata bearing-bearing tuh udah pada aus. Wajar. Ya udah mau nggak mau ya udah sekalian aja dibongkar, dicek total aja gitu. Jadi total 5.000 lah sama jasa segala macam. Jadi teman-teman, kalau boleh dibilang beli motor baru apa nyerpis, mending beli motor baru aja. Ya, jadi buat teman-teman yang emang nggak tipikal orang yang nggak mau ribet sama trouble mesin ataupun apa segala macam, saran gua kalau emang kayak gitu, beli motor untuk pemakaian 5 tahun aja, sisanya lu jual deh atau lu tuker tambah gitu. Jadi kalian nggak pusing tuh mikirin harus ganti spare part A, B, C atau D gitu. Jadi ya udah kalian pakai pemakaian 5 tahun, setelah 5 tahun kalian jual atau tuker tambah yang sama tahun yang lebih muda, ya udah beres. Nggak banyak masalah menurut gua ya. Tapi nih, gue yakin pasti setelah lu turun mesin itu penyakitnya ngerembet. Ya, gua akui jujur emang ngerembet. Gue juga nggak tahu itu bisa kayak gitu kenapa. Karena mungkin ya pemakaian juga. Kalau boleh dibilang perawatan sebenarnya lu fine aja kan. Perawatan gua yang ganti oli, servis rutin per 3 bulan sekali gua pasti servis sama ganti oli. Coba ya emang umur aja, kemakan umur. Dari kilometer dan emang umur ya. Iya, dan kilometer juga masih, gua 10 tahun kilometer baru 80.000, belum tentu cepet. Coba itu. 11 tahun 80.000. Gua baru 2023 sekarang udah 50.000. Nah kan, inget. Emang kemakan umur spare partnya. Terus setelah turun mesin udah normal.
Sorry buat semuanya tadi kita kepotong Nah, karena kita makan dulu ya. ya Terus juga cuaca udah mulai hujan guys. Jadi maklum kalau nanti ada noise tipis Pak. ya kita ini lagi ada di studio termewah yaitu garasi Semi outdoor ya. semi outdoor konsepnya. Jadi kalau ada noise dikit, sorry banget. Oke, dilanjut pembahasan. Tadi kan kalau nggak salah terakhir kita ngebahas tentang ya Motor motor lah. trouble motor ya, suka dukanya ya. Nah, nih agak lu tuh udah ngebangun ini kan konsep udah touring ya. Ya. Apa sih yang bikin lu pada akhirnya lu pengen pada akhirnya lu seneng motoran touring tuh? Ya sebetulnya balik lagi ya ke kebutuhan diri aja gitu. Jadi gue lihat orang yang enggak, awalnya aku lihat media sosial banyak orang yang suka touring, Motoran lah ya. motoran ya, motor ke tempat yang menurut gue asik nih tempatnya gitu, maksudnya View-nya bagus, jalanannya indah gitu ya. trainingnya enak, nyaman, nggak banyak kendaraan, nggak banyak macetan, view-nya juga view yang memanjakan mata kan gitu. Terus juga gue ngeliat kayaknya ini yang gue butuhin gitu buat self healing lah. Jadi ya udah gue mulai coba-coba kan touring tipis dulu atau riding tipis dulu ke daerah Bogor. Terus seiring berjalannya waktu ternyata enak juga bener gitu. Jadi ya udah gue terusin aja sampai sekarang. Gue terusin sambil gue modif tipis-tipis motor gue ke konsep touring, nggak touring banget, touring casual. Ya, untuk style-nya aja lah ya. Style touring. Terus sampai saat ini ya udah gua menambah aksesoris pertouringan itu sesuai fungsinya aja. Jadi nggak yang berlebihan banget, dan emang Ya sesuai kodratnya lah. Kodratnya lah, nggak yang launching banget. Terus ya sampai saat ini gua cukup sangat menikmati gitu dengan riding touring ke kota orang, ke tempat yang baru, ke tempat yang belum kita pernah kunjung, dengan segala vibe dan suasananya. Menurut gua itu yang emang gue cari selama ini gitu. Ternyata touring itu walaupun capek, tapi capeknya itu terbayarkan dengan apa yang kita dapat nantinya gitu. Ya emang namanya perjalanan motoran jauh capek ya, tapi pasti terbayarkan ketika kita sudah sampai di tempat tujuan atau pada saat proses perjalanannya ya, kita nemuin tempat-tempat indah ya. Bahkan tanpa kita sadari ternyata kita ketemu sama orang-orang baru tuh, orang-orang daerah sana tuh ya ramah-ramah dan nyambut ya. Dan emang welcome aja gitu dengan kehadiran kita gitu, nggak yang gimana sih. Dan emang senikmat itu gitu touring. Jadi ya walaupun emang capek itu pasti karena kita kan berkendara roda 2 ya, dimana kena angin, kena hujan, kena panas ya itu di situ seninya menurut gua ya. Jadi kita juga bisa apa ya? Ngelarang siapa dan kamu? Aduh, sorry lagi. Ya, agak kendala sedikit, nggak apa-apa. Gak apa-apa, kita nikmatin, enjoy. Tadi sampai di mana nikmatin ya? Ya nikmatnya touring lah. Jadi ya buat teman-teman tuh menurut gua nggak ada salahnya buat teman-teman nyoba touring sesekali, nggak apa-apa ke daerah-daerah Bogor yang cuma sejam 2 jam lah. Ke daerah-daerah yang memang view-nya bagus, kalian bisa menikmati alam di situ dan menikmati serunya motoran ke tempat baru, ke kota baru, ke suasana baru, ke vibes yang baru, ke jalanan yang baru. Kalian rasain aja, enak kok. Kalau gue pernah denger sebuah kalimat gini Tang, dari Om Wisnu Gareng kalau nggak salah. Jadi motor itu teman kita, alam pun juga teman kita. Jadi kita bisa menemukan ketenangan dan apa ya, hal-hal baru tuh bersama motor kita. Jadi apa ya, kita touring bukan ngejar si yang paling motor ganteng, si yang paling cepat sampai tujuan atau si yang paling terkenal ya, tapi lebih ke enjoy the moment.
Tuh menikmati setiap prosesnya. Apalagi kalau kita bisa nemuin partner yang pas ya, ya tandeman ya. Iya. Kalau misal Duet teman motoran yang pas sefrekuensi. iya, jadi ketika kita jalan sama dia, kita sama-sama paham, oh waktunya patas ya patas, waktunya nyantai-nyantai, terus waktunya ya kita udah saling ngerti dan pada akhirnya sama-sama akhirnya nge-backup ya, satu sama lain yang nambah motoran itu ternyata sangat menyenangkan. Pokoknya kalian harus coba turin tipis-tipis ya, ini minimal ke Bogor lah buat kalian yang belum pernah ke Bogor atau yang mulai mau touring, mulai tipis-tipis. Menurut gue ke Bogor itu salah satu opsi yang paling bagus. Karena kita berdua kalau boleh jujur pertama kalinya nyobain motoran itu main ke daerah Bogor yang tipis-tipis ya, entah ke main ke curug di Gunung Bunder atau iya puncak yang paling iya itu enak motoran itu ibarat kata menghilangkan berisiknya yang ada di dalam otak kita ya. Dan dengan motoran kita bisa belusukan kemana-mana, entah nyasar ada iya tempat yang kita nggak tahu. Iya. Jadi ingat yang ini yang pas kita ke daerah Subang ya. Iya. Aduh, lewat tengah-tengah sawah, jalanan hancur. Emang kitanya di situ ngeluh sih kayak, sialan kok dapet begitu. Tapi happy. Jadi kita punya apa ya? Punya kenangan atau momen di situ, punya cerita. Pas kita touring ke daerah sini, momennya kayak gini, ceritanya kayak gini. Jadi ya enak gitu, ya seru gitu. Dari berawal senang hanya di otomotif, terus akhirnya saya senang ngedandanin motor dan pada akhirnya menikmati motor yang kita bangun bersama dengan alam. Tuh, ya kan? Dan modifan yang kita buat bukan modifan yang orang suka, tapi yang kita nyaman aja. Iya, kitanya pakai nyaman. Iya. Kitanya pakai fungsional. Betul. Jadi jangan ngejar ke gengsinya dulu. Kayak misal, wah harus ini, harus itu. Kapan kita mulai jalannya? Kapan kita mulai journey-nya? Ya kan? Kalian modif sesuka kalian, senyaman kalian, dan sebaik kalian aja, nggak perlu pedulin orang kayak gimana. Jadi modif tuh nggak harus kayak pakai box atau pakai lampu tembak atau pakai aksesoris lainnya. Modif kalian ya versi kalian aja. Kalau emang kebutuhan kalian cukup di misalkan pakai box cukup, ya udah itu aja, simple. Kalian cukupnya pakai buntelan, ya udah. Iya udah senyaman pakai buntelan. Kalau emang kalian merasa pakai box itu kurang pas, kurang oke, kurang bagus dilihatnya, pakai tas yang di diikat di motor ya oke aja, nggak masalah. Intinya tuh gimana kalian menikmati motoran aja dulu. Ya apa ya, jangan pernah berhenti sebelum memulai. Belum mulai kok udah memilih buat berhenti. Coba aja dulu ya, kalau ya capek pasti capek, cuma kalian bakal dapat momen atau ceritanya itu di setiap perjalanan pasti akan dapat gitu. Gue selalu gini, kadang ngapain ya gue kesini ya? Betul, gue juga ngerasain kayak gitu. Itu di fase yang gue udah capek, udah ngantuk, udah kayak puter balik aja kali ya. Gue pernah di masa kayak, aduh, kan di rumah enak kita gitu ya. Ngapain gue kesini ya? Itu tuh pikiran itu muncul biasanya kalau kita udah capek, udah ngantuk, udah kayak nggak kondusif deh pikiran tuh, udah kayak ngapain sih gue di sini, ngapain sih di sini? Gue beli bensin habis segini cuma buat ini, ngapain sih? Dia malah iya. Tapi ngelirik pas sampai di tempat tujuan yang kita pengen nih. Wah cakep coy. Iya. Nggak, kadang bahkan nggak kepikiran buat bikin konten, bikin video, kayak duduk nikmatin alamnya sambil ngobrol tuh. Wah, sesuatu tempat yang bagus, yang view cakep, yang menurut lu bisa nge-refresh otak lu berhenti aja sebentar, berhenti, lu lihat view-nya,
lu pandangin 5 menit aja, Iya. gue yakin lu pasti Ya, pikiran lu pasti iya yang sadar. dari yang tadinya pikiran kita berisik A B C D E F G lama-lama hilang. Akhirnya kita kayak gitu. Refresh otak di perjalanan itu juga menurut gua berfungsi gitu, works gitu. Jadi di mana kalian melihat view itu memang menurut kalian bagus, kalian berhenti aja sebentar foto-foto, video, atau ya udah pandangin aja gitu 5 menit, 10 menit. Ya kurang lebih seperti itu cerita tentang suka duka touringnya. Enak lah motoran. Ah. Kalian harus coba sih. Kalian harus coba dan kalian mulai dari hal kecil. Kalian punya motor apa aja, kalian punya Nggak perlu kendaraan besar iya. buat motor, buat touring. Lu punya Honda Astrea, pakai. Yang penting pesan gue satu, usahain motor itu fit. Fit itu poinnya apa? Ban dalam kondisi oke, mesin kondisi oke, karburator kondisi oke, injeksi oke, rem. Nah, faktor rem, gear sama fan belt itu udah habis itu nikmatin. Nggak usah yang harus nunggu punya ini dulu, punya itu dulu baru jalan. Nggak, udah kalian jalanin apa yang kalian punya, kalian nikmatin, kalian start the journey dari hal kecil. Nanti secara nggak sadar kalian bisa kok bakal bisa di titik yang kalian inginkan pada akhirnya. Dan kalian tuh walaupun emang nanti kalian bakal ngerasain di mana nikmatnya turun itu, di mana kalian pasti bakal ngerasain. Iya. Bakal sampai yang kan sebelumnya yang tadi gue bilang ya, aduh gue ngapain ya kesini. Iya, Tapi nanti pas udah nyampe tujuan kayak wah indah banget gitu. karena memang ya ada selintingan lah buat ada pemikiran kayak gitu, cuma yaitu gimana kita nge-handle ego kitanya. Yo, iya. Bener, emang makanya menurut gue ngelatih fase kedewasaan bisa lewat motoran ya mau jarak jauh atau jarak dekat itu bisa ngelatih sih. Betul. Apalagi dari ego kan, dari kemauan kita yang memang fisik. Ya pengen cepet Kan apa? Ya mungkin kalau soal touring bisa, cuma kalau untuk grup mungkin ya itu harus dikelola. Kalau emang kalian ngantuk ya nggak apa-apa, misal kalian ngegas sendiri dulu, nanti kalau misalnya ini Kita nungguin itu is oke kok, karena gue sering kayak gitu sama dia. Ya paling ngantuk dikit itu. Ada lagi mau yang lu sampein nggak menurut lu? Ya mungkin buat sesi pertama ini, episode pertama, ya kita bukan orang yang Paham banget soal pertouringan atau motoran, Iya. ya kita sharing aja apa yang Pengalaman kita berdua. yang kita udah alami, yang kita udah rasain, dan yang kita udah pelajari selama ini tentang riding dan pertouringan. Walaupun baru sebentar ya kita pengen berbagi aja buat teman-teman. Betul, kita sharing. Kalian yang emang punya hobi, punya motor di rumah yang sehat, full meter, kenapa nggak coba kalian touring aja atau riding agak jauh itu ke daerah Bogor daripada kalian di rumah. Betul banget. Nonton TV, nonton Ya jatuhnya mungkin bisa apa ya, kalau misalnya sebutannya apa sih, yes, jangan sampai mudorot lah ya. Iya, ya selagi kalian punya motor dan punya keinginan buat explore, riding aja dulu, motoran aja dulu. Mulai dari hal-hal kecil, karena kita berdua juga memulai dari hal-hal kecil. Sekali lagi disclaimer, kita berdua bukan si yang ahli touring atau apa, kita berdua juga masih belajar. Ya contohnya seperti awal episode ini kita buat, kita juga masih belajar, kita butuh masukan dari kalian, kita butuh komen dan iya, kita butuh kritik dan saran lah dari kalian. Kalau misalnya kayak kurang apa atau pembahasannya gimana, tolong kalian sampein ke kita lewat komen, karena komen kalian juga sangat berguna sekali bagi kami untuk meningkatkan berkembang iya, dan untuk meningkatkan hasil kita buat nantinya. Jadi yang boleh support kita dengan like, komen, share, dan subscribe jika kalian suka. Emang ya kita sebisa mungkin menyajikan yang terbaik lah buat kalian gitu. Jadi buat teman-teman
ini video pertama kita di segmen pertama, dan semoga kalian suka videonya dengan kualitas yang seadanya. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu Semoga bisa upgrade ya. bisa upgrade lah. Ini dulu lah. Nanti kita berbagi pengalaman touring, apa yang kita rasain, dan buat teman-teman yang mau mulai touring, mulai motoran, mulai aja dulu. Start the journey dengan lakukan hal-hal kecil. Salam roda 2 berkelana. Thank you for watching and see you in the next video.